Ada seorang negro yang dibayar oleh Nabi dan Abu Bakar menjadi penunjuk jalan sampai ke Madinah. Hadis ini menambah wawasan dia bahwa ternyata Islam, apapun agamamu, apapun sukumu, apapun rasmu, saya harus menghargai Anda karena Anda lahir dari rahim Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Bagaimana tidak, maka Pak indah harum aroma kepesantrenan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kepesantrenan, satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di dunia yang sangat banyak dan memiliki ciri khas tersendiri, hanya di Indonesia pesantren yang paling banyak dan ciri khasnya pakai sarung. Ciri khasnya pakai sarung. Saking hebatnya di Indonesia, kiainya itu dikawal dua yang kayak gini, kayak tentara. Kalau bicara, waktu maulid di kantor gubernur itu, ketika gubernur yang bawa sambutan, nggak ada yang kawal seperti ini. Tapi ketika Munu yang tampil, saya ada seperti ini. Ini corak khas, ciri khas Indonesia. Karena mereka lahir dari rahim budaya Indonesia itu sendiri, saling menghormati mapakalabi kiai-kiai. Kalau kita jalan-jalan ke Jawa, belum seberapa pelayanan kita pada kiai dibanding dengan orang-orang Jawa. Makanya di Jawa itu tukang becaknya saja baca koran, hormatnya, taklimnya pada kiai. Mulai dari semua yang pernah nyantri, taklimnya pada kiai luar biasa. Kenapa mereka demikian? Karena dia sadar bahwa dengan sentuhan qaulul hukama para kiai-kiai, jadilah bangsa Indonesia yang memiliki karakter tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Tasamuh, tawassut, toleransi, menghargai yang lebih tua daripada dia dan menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda daripada dia, dan itulah Islam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jam 10.58, jam 10.58, laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yu'akhir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Apakah dia lebih tua usia daripada kita atau jabatannya lebih tinggi daripada kita? Islam mengajarkan, Nabi SAW mengatakan, hormat kepada yang lebih besar daripada Anda. Itulah Islam dan karakter orang Indonesia. Sebelum Islam masuk seperti itu orang Indonesia. Maka kepesantrenan sangat identik karakter bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga itulah salah satu penyebab kenapa pesantren di Indonesia bersubur, berkembang, tampak lama-lama maju dan seterusnya membangun Indonesia. Yang terakhir, kembali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menitipkan satu kalimat kepada orang tua santri. Kalaupun ada yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, saya selalu punya bahasa dari yang guru Ki Haji Abdul Rahman. Kalau kita memiliki 5 anak dan ada setengah dari 5 anak itu yang sudah bisa baca Quran, yang tahu moral akhlakul karimah, Anda sudah beruntung menjadi orang tua. Nama guru Tomandar, mohon maaf Pak Kapolres, sebagai bahasa mantar sejenak itu tadi terjemahannya dari bahasa Indonesia. Mak dan 5 anak ata anda gamban di sapolon jari tahu sumaro mok miana. Ape si tangan oh silakan joling, silakan bajingan. Kenapa? Begitu besarnya tantangan yang kita hadapi dunia sekarang ini. Begitu besarnya, maka peranan pesantren kembali harus ditingkatkan. Lembaga pendidikan keagamaan kembali harus dipiilan, diamati, dihayati, dipelihara. Bagaimana pesantren itu berkembang. Oleh karena itu, sekali lagi berbahagialah seorang orang tua yang memiliki anak yang seperti tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah nanti, ketika sang anak setiap dia melafazkan ayat Al-Quran,
Maka setiap itu pula orang tuanya, ibu bapaknya dinaikkan derajatnya di alam sana, di alam akhirat. Jadi kalau yang ini tadi hafal 30 juz, ketika di alam sana dia ngaji amma yatasaalun, bapak ibunya dinaikkan lagi ke level 1. Anin naba'il azim, naik lagi. Kata hadis, itu tekstual hadis. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mendek boy. Luar biasanya ketika kita memiliki generasi yang bisa baca Al-Quran. Nah, dari sekian penampilan yang khataman tadi kembali menggambarkan karakter pesantren Indonesia. Dia mau pakai patudu, ada yang pakai apa tadi, syal itu kayak Yasser Arafat karena orang Arab, ada yang pakai sarung, menggambarkan bahwa inilah Indonesia tidak hanya dibatasi dalam satu pakaian. Budaya dan pakaian Islam digabung menjadi sebuah agama yang dijalankan oleh orang Indonesia sehingga selalu dalam ketentraman dan kedamaian. Ada namanya Siti Nur. Dan kadang-kadang tampil wisuda Siti Nur namanya. Saya bilang kepada anak guru saya Kapontren Pak Ustaz Khalid sama Pak Satpol PP, hebat deh sana Siti Nur itu Pak. Kalau Siti Nur itu bahasa Mandar, Siti Nur. Nggak ketemu Anda di Jawa Siti Nur, nggak ketemu. Itu Siti apa ya? Memang kalau kamus bahasa Arab ada Siti dalam artinya nona. Tapi kalau orang Mandar ditanya, kakeknya Pak Khalid Kapontren ini pernah ditanya Qadhi Jalaluddin, apa itu artinya Siti? Apa katanya? Sayyidati. Qadhi Jalaluddin heran, kok Sayyidati di Mandalinmu? Ada Sidi Muhammad Amin Qutubi. Yang jawab itu nalar pesantren. Nggak ketemu dalam kitab kuning itu singkatan Siti adalah Sayyidati. Nggak ketemu. Kau mau buka kitab kuning apa Anda tidak bakalan ketemu. Siti itu adalah singkatan dari Sayyidati. Kok bisa dijawab yang seperti itu? Itu nalarnya orang-orang pesantren yang hidup di Indonesia dan hidup di tanah Mandar. Sayyidati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami menitipkan satu harapan karena saya ini Pak Wati, ya saya juga kasihan ngajar di rumah, habis dari sekolah ngajar anak-anak SD 044, tiba di rumah ngajar Iqra, habis Iqra Quran besar, habis Quran besar pulang itu datang pas harapa karena haus, dan habis itu ya pulang datang lagi ngaji orang kitab Fathul Qarib. Itulah saya jadwal keseharian. Tapi kalau ada undangan maulid ya isi dulu sama ke sekolah dan bawa dulu Mang Munu karena nama saya adalah Munu, silahkan. Cuma akhir-akhir ini barakah saya tidak pernah saya bawa karena saya pakai motor, terlalu besar barakahnya orang. Nah kalau panitia cerdas ya diantar ke mobil, diantar ke rumah saya. Tapi kalau tidak cerdas ya tinggal barakahnya di luar rumah aja. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan na'imin, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wakil Bupati Polewali Mandar, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, hormati Bapak Kapolres, yang kami hormati Bapak Dandim, yang kami hormati Pak Kepala Staf Satpol PP, Pak Kabak Humas, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Bapak-bapak, Ibu, para pejabat, orang tua kami, para pimpinan organisasi pemuda keagamaan. Mohon maaf kami tidak bisa sebut satu persatu. Ibu-ibu, terkhusus anak-anakku santri yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala
Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kita bisa hadir menghadiri peringatan Maulid sekaligus wisuda santri santriwati tahfidzul Quran dan qiraatil kutub pada Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Sarampu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama saya mau sampaikan tentunya ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Nahdlatul Ulum Sarampu bersama segenap pembina Pondok Pesantren bersama keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang telah mampu menggagas hari ini Maulid walaupun di akhir-akhir. Kemudian yang mengharukan tadi, terus terang saya terharu dan menangis ketika menyaksikan wisuda hari ini yang anak-anak kita sudah menghafal 5 juz, bukan juz 5 Pak ya, 5 juz bukan juz 5. Ada menghafal 10 juz, menghafal 30 juz, bahkan wisuda juga pada qiraatil kutub pada hari ini. Ya, saya mau sampaikan bahwa dari wisuda kegiatan hari ini, pelajaran-pelajaran yang kita ambil sebenarnya yang saya mau sampaikan sudah disampaikan Pak Kiai. Pondok pesantren itu begini-begini, sehingga mungkin saya balik arah sedikit. Di pondok pesantren itu tahu apa yang dia praktekkan dan dia praktekkan apa yang dia tahu. Karena kita ini bukan anak pesantren misalnya, banyak kita tahu tetapi tidak dipraktekkan. Kadang kita praktekkan padahal kita tidak tahu. Tapi saya kita percaya di pondok pesantren itu tahu apa yang dia praktekkan dan praktekkan apa yang dia tahu. Bapak Ibu yang saya muliakan, pelajaran yang kedua bahwa kita ini menyaksikan anak-anak yang kecil itu mampu menghafal Al-Quran, mampu membaca kitab kuning secara baik, dan saya kira itulah ciri khas pondok pesantren. Untuk kita mau mengokohkan akidah kita, mau meluruskan ibadah kita, mau menyejukkan hati kita, maka ilmunya adalah menghafal Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan memahami kitab kuning At-Turat yang dipelajari pondok pesantren sebagai ciri pondok pesantren. Oleh karena itu tidak sempurna sebuah pondok pesantren ketika tidak ada kajian kitab kuning. Dan saya kira apresiasi Kementerian Agama kepada pondok ini karena mampu melahirkan para pembaca kitab kuning, menghadirkan guru-guru kitab kuning dari Pulau Jawa. Insya Allah pondok pesantren ini akan memiliki ciri khas sebagai pondok pesantren. Karena saya yakin dan percaya kalau ada pondok pesantren tidak ada kajian kitab kuning, maka apa bedanya dengan madrasah? Kalau ada pondok pesantren tidak ada kajian kitab kuningnya, tidak ada hafalan Al-Qur'annya, maka apa bedanya dengan sekolah? Karena sekolah hari ini sudah ada gurunya yang mampu membelajarkan kitab kuning. Madrasah hari ini sudah ada madrasah yang bisa membina anaknya sebagai penghafal Al-Quran. Oleh karena itu ciri sebagai pondok pesantren insya Allah akan terpatri terlaksana di pondok pesantren ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini yang sudah tua-tua, pelajaran buat kita semua, kita ini yang sudah tua, termasuk kepala kantor, ketika tangan kita ini tidak sekuat dulu lagi, mata kita memandang tidak sejernih dulu lagi. Dulu waktu saya sekolah Pak, di madrasah,
tidak pernah bayangkan akan suatu saat saya pakai kacamata. Itu artinya bahwa pandangan mata di atas ini sudah kabur. Nah, kalau kita kembali kepada usul fikih, yang kita harus cerahkan bukan mata di atas, yang kita harus cerahkan adalah mata hati kita. Tangan kita sudah mulai gemetar, pegang pisang goreng di sore hari, sudah mulai gemetar. Itu artinya bahwa kita tidak sekuat menggenggam dulu lagi. Apa filosofi yang bisa kita tarik? Bahwa mari kita lepaskan genggaman dunia ini. Yang kita harus genggam adalah persiapan kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Saya kira ini yang biasa sampaikan sekali lagi atas nama pimpinan Kementerian Agama, berikan apresiasi yang luar biasa pada kegiatan kita hari ini. Saya akan tidak percaya cita-cita Bapak pimpinan pondok pesantren, karena 1 tahun 3 bulan 7 hari yang lalu, maka hari pertama saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama di Kabupaten Polewali Mandar ini, saya makan malam pertama di pondok. Karena itu insya Allah berkahnya pondok pesantren, insya Allah berkahnya kantor Kementerian Agama. Kalau ada berkahnya kantor Kementerian Agama, insya Allah berkahnya pondok pesantren. Kalau pondok pesantren berberkah, maka insya Allah seluruh komunitas yang ada di Polewali Mandar ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya sayangi Pak Wakil Bupati Polewali Mandar. Yang saya hormati ada Pak Kapolres, Pak Dandim, ada Pak Rektor DDI Polman, ada Pak Kasatpol PP, ada Pak Kementerian Agama. Ini ada satu kakanda saya ini, Pak Kapoltren ini, sering memberikan wejangan kepada saya, kakanda Halid. Ada Pak Camat Binuang dan yang lainnya, terkhusus juga Pak Kiai Ustadz Munu, ini pandang guru saya juga. Ada Pak Kepala Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Kabah Humas. Wah, ini nih Kabah Humas ini, kalau saya bukan belum tokoh pemuda, tapi beliau ini adalah tokoh pemuda Kabupaten Polewali Mandar, Kabah Humas Pak Aceh Sadat. Terakhir yang lain ini terkhusus juga, ini tuan rumah Pak Ketua NU. Pak Ketua NU, saya mau laporkan ada beberapa undangan juga hari ini. Saya bukan batalkan, tapi kalau DPR itu selalu melihat mana yang prioritas, mana yang tidak. Saya kira dalam hari ini prioritas saya harus mengikuti acara di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, karena beliau ini adalah Ketua NU dan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren ini. Itulah tugas pokok DPR, harus lebih memilih mana yang prioritas, mana yang tidak. Jadi kalau kemarin banyak ria-ria bahwa ini Ketua DPR terlalu keras, bukan keras. Kita mau mencoba mana yang lebih prioritas, program pemerintah yang untuk kepentingan rakyat. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terkhusus juga segala undangan, semua orang tua santri yang saya hormati dan adik-adik saya yang sungguh luar biasa pada acara wisuda santri, Tafsir Quran dan Qiraatul Kutub di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama ini. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pagi menjelang siang walaupun panas, kalau kata di samping saya ada Pak Kapolres, Pak Dandim, ini cukup luar biasa panas, tapi kita betul-betul hikmat mengikuti acara maulid ini. Karena apa? Kita punya niatan yang sama, bahwa
pada hari ini acara maulid, bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW, karena cuma baru sebagian kecil, bukan apresiasi ya, saya tidak bisa bahasakan karena ada Pak Ustadz, ada Pak Gotenu, seperti apa yang harus kita, penghambaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita belum ada seberapa ini. Kalau rasa terima kasih kita kepada orang luar biasa, tapi saya tidak tahu bagaimana cara kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh luar biasa, karena beliaulah sehingga kita bisa betul-betul jauh dari hal-hal yang saya kira kita sama tahu, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahiliyah. Kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa menuju ke arah yang lebih baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga di hari kelak kita mendapat syafaat dari beliau, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin tidak masuk dalam hal bagaimana hikmah ataupun apa maulid, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ustadz. Nanti buyar lagi kalau saya mau masuk dalam area yang bukan dari pemahaman saya terlalu jauh tentang keagamaan. Karena walaupun apa, usia saya masih muda, banyak senior saya, banyak anak guru saya harus lebih banyak memberikan pencerahan kepada saya tentang agama. Bagaimana yang sebenarnya harus kita lakukan, bagaimana kita betul-betul menjalankan perintah Allah, bagaimana menjauhi larangannya. Saya kira banyak hal yang perlu saya ingin dapatkan dari beliau-beliau, dari anak guru saya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus mengenai tupoksi saya, tadi banyak masukan kepada saya, terkhusus pesantren. Saya kira inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Perhatian dari pemerintah, pemerintah terkhusus Kabupaten Pulau Mandar. Seperti apa keberpihakan? Keberpihakan terhadap program, terhadap hal-hal yang sifatnya sangat positif. Ini adalah pesantren. Kalau kita kaitkan dengan perubahan global, kalau sekarang orang bilang, karena saya masih muda, Pak Ketua NU, orang sekarang bilang revolusi industri 4.0. Kita tidak bisa terlepas dari situ. Tapi semua elemen masyarakat, terutama orang tua, pemuka agama harus bisa melihat, harus bisa siap, mempersiapkan diri, mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa melihat, bisa menerima. Kita tetap harus ikut dalam revolusi, tapi kita harus siap apa tidak? Karena melalui dengan pesantren inilah kita menghendaki bahwa akhlak anak-anak muda kita ini mungkin terkhusus anak-anak muda. Kalau orang tua senior ya, saya kira pemahaman tentang agama itu sudah kuat. Tapi yang kasihan ini yang anak-anak muda, yang perlu kita kawal bersama, perlu kita jaga. Dan melalui pesantren seperti inilah saya meyakini bahwa walaupun revolusi keberapa, kita akan tetap, bangsa Indonesia akan siap untuk menerima itu dan akan siap menjalani itu. Dan yang namanya eksistensi, siap bersaing di tengah pengaruh global, saya kira saya yakin dengan adanya pesantren ini. Walaupun tadi saya masuk pesantren, kalau saya lihat pesantren sudah bangunan sudah oke semua, tapi ini alhamdulillah walaupun bangunan cuma berapa, masjidnya belum jadi, tapi saya kira saya apresiasi kepada Ketua NU Kabupaten Pulau Mandar. Saya minta tepuk tangan untuk kepada Ketua NU. Tapi yang satu ingin saya pastikan, saya cuma meminta kepada pemerintah, tolong didorong apa yang bisa masuk ke program ini terhadap pesantren. Tapi saya juga harus informasikan, harus tetap melalui aturan yang ada. Karena yang namanya program harus melalui aturan yang ada. Kalau tidak ya nanti seperti provinsi yang beberapa tahun lalu kena kasus karena tidak melalui aturan yang ada. Tapi yakinlah DPRD Pulau Mandar, terkhusus saya sebagai Ketua DPR, akan siap mengawal segala hal program pemerintah yang sangat prioritas untuk rakyat, akan saya perjuangkan dengan sesuai dengan kewenangan saya. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu makapak dong foto. Apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maulam nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ini selalu saya doa saya ini selalu saya bawakan di mana-mana. Ini doa saya mujarab sekali Pak Ketua DPR. Di dalamnya ada nasir, di dalamnya ada wakil yang menikmati nasir, wakil-wakil. Makanya 2 periode ini Pak Wakil Ketua DPR. Alhamdulillah berkah ini pesantren kita yang ada di sini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Polemandar, Bapak masih muda ini ya. Ya, sebentar kita akan carikan dia apakah ada nanti di santri ini atau gimana ya, tergantung situasi dan kondisi yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolres, Dinda saya yang saya banggakan, Bapak dan Din juga yang pada saat ini, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama beserta seluruh jajarannya, ada Pak Halik, ada Pak Lahida di sini, ada Pak Jamal semua. Yang saya hormati ada dari Bawaslu ya, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita bersama ini ada Kabah Humas, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Rektor utamanya bersama nyonya, bersama istri ya. Saya protes itu kalau bersama ibu. Kalau bersama ibu berarti sama ibunya bukan ibunya. Bersama istri Pak Rektor. Jadi protes itu ya harus bersama istri ya. Karena kebetulan bersama istrinya Ibu Rektor ini ya, dan masih muda juga orangnya, semangatnya. Dulu masih muda. Ini luar biasa di Bawaslu Provinsi. Ada semua Jaya apa semua ini hadir. Utamanya adinda saya ini Hasim nih dari jauh-jauh Kalimantan Timur ya. Ini dulu waktu dia berangkat dia lapor sama saya. Saya akan tinggalkan Polwali mandat Pak mencari ilmu di luar. Apa mau cari di sana? Ya cari pengalaman. Akhirnya jadi pegawai di sana lama, tapi biasa sudah putus hubungan setelah di sana ya alhamdulillah bisa ketemu di sini sekalian. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, Ustaz Munun ini ya, biasanya Ustaz Munun itu sebagai lomba kalau ada acara. Kadang saya cepat, kadang dia lambat, saya cepat. Itu yang terjadi di mana-mana kalau saya ketemu di acara-acara ini, Ustaz Munun ini. Pak Camat juga ini Pak. Ini Pak Camat ini masih muda orangnya yang saya banggakan. Sama dengan Pak Ketua DPR ini. Kita mau carikan pasangan juga ini. Mungkin bisa berpasangan dengan Pak Ketua DPR. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, ya perlu saya sampaikan Pak sekalian, saya tidak panjang lebar. Sedianya Bupati akan berhadir bersama-sama kita pada hari ini. Berhubung karena beliau ada undangan di Makassar yang tidak bisa diwakili, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk mengikuti acara pada hari ini. Ini hari 3 acara. Sebentar ini sudah jam 9 lewat, acaranya pertanian Pak. Sudah menunggu di sana ini. Kalau saya lama-lama di sini Pak, pasti mau ngomel. Biasanya kalau ada acara ya, lebih saya duluan daripada saya. Lebih baik saya menunggu daripada saya ditunggu. Apa yang saya katakan, lebih baik saya menunggu. Kalau saya menunggu datang undangan, saya mau ngomel sendiri. Sendiri saya mau ngomel, kenapa tidak ada undangan tiba ini. Kalau saya ditunggu, undangan yang mengomel. Banyaknya dosa kita ini kalau saya ditunggu. Itu prinsip saya. Jadi saya berupaya bagaimana saya bisa tepat waktu berada di tengah-tengah Bapak sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, masjid kita di Polemandar ini sudah 986 di luar pesantren. Sudah 986. Inilah kita bagaimana bisa kita menghidupkan masjid ini. Sekarang proposal antri 986 masjid antri untuk berikan bantuan. Jadi siapa cepat, itu yang menang. Kalau kalah cepat, kena dana sedikit. Ini perlu saya pesantren ini santri karena masjidnya belum jadi, ya masukkanlah proposalnya. Jangan menunggu. Kita harus bermohon, kita kepada Allah berdoa.
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada manusia. Kita meminta kepada bupati. Dia menunggu, jangan menunggu bola. Itu pesan saya. 986 masjid. Itu yang antri sekarang untuk bantuan di luar masjid-masjid yang ada di pesantren. Yang penting sekarang ini Pak Santri untuk umumnya, jangan terlalu cepat dikasih kami itu anak santrinya. Kalau saya lihat di Jawa ini anak santri masih muda-muda semua, belum cukup umurnya dikasih kawin. Datang bertamu itu saya suka, langsung di pondok pesantren lagi, silakan Pak, mana pilih Pak suka kalau mau dikawini. Ini di santri Jawa ini ya, mudah-mudahan jangan diikuti di sini. Ini umurnya belum capai 19 tahun, dikasih kawin. Ini salah satu juga menghambat daripada satu program pemerintah masalah stunting. Makin cepat dikasih anak-anak belum cukup umurnya 19 tahun dikasih kawin, itulah menjadi anak-anak kita dan stunting. Stunting itu ya tidak usah saya bahas di sini karena banyak nanti orang tersinggung. Apa itu stunting itu? Kerdil lah, istilahnya kerdil. Makanya program kita ada dikatakan di sini program sekolah pengantin. Ini pemerintah pusat sudah diprogramkan sekarang 2020 ini. Kita sudah memulai. Coba bayangkan. Programnya pemerintah pusat nanti ada pranikah. Sama dengan program kita. Sekolah pengantin. Kemudian pengantin resmi disekolahkan dulu. Karena kadang-kadang anak muda ini membagi buta biasa kalau kawin pertama. Sudah berpikir kalau Pak Ketua DPR sudah wajar lah dia. Ini sudah lebih 23. Sudah sangat wajar. Wajar. Sudah sangat matang. Jadi Pak Ketua DPR, ya saya doakan supaya cepat-cepat lah. Saya lebih sempurna kalau seperti semacam ini kita hadir bersama-sama. Saya bagi sekali pada pagi ini. Mulai Pak Dandi, Kapolres, Kota DPR, Kemenak, Satpol, jalan bersama-sama, langkah indahnya kebersamaan. Itu yang kita harapkan. Sehingga di warung-warung makan, minum sama-sama luar biasa itu. Makanya saya katakan sama pegawai, hilangkan itu kecemburuan dan dirimu. Penyakit AIDS, penyakit angku, iri, dengki dan sombong serakah, hilangkan itu semua pada pegawai negeri. Supaya anak-anak kamu bisa berkembang semua pegawai kita ini. Ada falsafah kodok yang perlu saya sampaikan di sini. Kodok itu seperti kata, cupang. Kalau tidak salah artinya kodok, kata, cupang, tikor, sama semua. Coba lihat kalau itu kodok berenang, ke depan dia tinju orang, ke depan dia meninju, ke samping dia menyiku, ke belakang dia menendang. Ini jangan dipakai pegawai negeri di sini, PNS. Berarti di sini tidak memberikan kesempatan teman-temannya untuk maju, untuk berkembang. Karena ke depan dia tinju orang, ke samping dia siku, ke belakang dia menendang. Jadi tidak ada ruang teman-teman untuk berkembang. Ini selalu saya katakan bagi pegawai negeri ini. Syukuri apa yang ada. Mensyukuri tidak ada kalanya mensyukuri. Lain sakartum la sidannakum wa lain kafartum ila biasadi. Siapa mensyukuri namun ditampak itu Pak Ketua. Syukuri apa yang ada sekarang insyaallah. Syukuri apa yang ada. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan itu, tadi saya sudah katakan di acaranya Pak Kapolres di luar sana, menanam pohon mangrove. Itu nikmat itu harus tak betul-betul kita syukuri. Ada dalam Al-Quran menyatakan, dalam Al-Quran itu apakah 31 ayat itu 32 yang menyatakan bahwa fabi'ayyi ala rabbika tukadziban. Fabi'ayyi ala rabbika. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Nikmat diberikan oleh Allah sudah sempurna sebenarnya, ini sudah bagus, sudah banyak. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat apa semua sudah ada diberikan kepada Allah. Jadi nikmat apa lagi kamu dustakan? Di dalamnya sudah Al-Quran fabi'ayyi ala rabbika. Kalau salah 31 itu atau 32 yang selalu disebut-sebut di dalam. Tolong disempurnakan Pak Ustaz Mino. Apakah 31 itu dalam 32 kalau tidak salah hitung. Bapak dan Ibu sekalian hormati, saya sekali lagi merasa bahagia santri ini. Nah, sekali tamat. Pertamanya ada hadir di sini orang tua kita di Jamaluddin.
ke rumah ukir ini ya, mudah-mudahan nanti acaranya 100-nya kita bisa hadir bersama-sama dengan anak guru yang dari Jawa itu. Salah 22, 23 ya. Sampai kami sama sekarang kalau jadi insyaallah, apalagi Pak Dan ini sebagai ketua, jadi kita sampaikan memang sekarang jadi oleh masyarakat kalau hadir sebenarnya bisa 1000-an hadir lagi insyaallah. Itulah barangkali sebentar singkat saya. Kan ini jam 9 ini tadi ini undangannya pertanian. Bayangkan molor sampai jam berapa ini. Saya dimaki-maki di sana ini sekarang. Terima kasih saya ucapkan wallahu muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan mana nih? Mana kuda? Coba lihat kudanya, mana kuda yang mau dilepaskan? Mana kuda? Pak sini. Pak sini, simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimul la yumallu sahran abadan wa kaifa la idha yamutu jismuhu la yafsudan wa kaifa la idha yamutu jismuhu la yamin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terubah, ajarkanlah apa yang tadi ketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia pedoman kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Kutub Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Sarangku. Kepada santriwati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fiil artinya kerja.
teman dan guru tercinta mengajar cita-cita mulia. Fa'ala fa'ala fa'alu huwa muqaddar alif wawu dhamirnya mufrad mudzakkar dhaif wakainya. Fa'alat fa'alat fa'alna hiya muqaddar alif anun dhamirnya mufrad muannas tasniya muannas jama muannas dhaibah wakainya. Fa'alta fa'altum fa'altum tak semua itu dhamirnya mufrad mudzakkar tasniyah mudzakkar jama mudzakkar mukhatab wakainya. Fa'alti fa'altum fa'altunna tak semua itu dhamirnya mufrad muannas tasniyah muannas jama muannas mukhatabah wakainya. Fa'altu fa'alna tak dan na itu dhamirnya mutakallim wahda mutakallim al-ghair awil mu'adhin itu wakainya. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman ishrah sadri Qur'an imla qalbi Qur'an wa asli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman ishrah sadri Qur'an imla qalbi Qur'an wa asli hayati Qur'an. Rahman Rahman sa'idni ya Rahman ishrah sadri Qur'an imla qalbi Qur'an wa asli hayati Qur'an. Lillah lillah ya fu'amal lillah wa lihifdzi kitabillah min awwali bismillah lil khatmi walir ridwan. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman ishrah sadri Qur'an imla qalbi Qur'an wasli. Tapi ini adalah bentuk kita penyemangat sebenarnya kepada adik kita, mungkin kalau orang tua anak-anak, kalau mereka sudah tamat mengaji, mereka ini butuh suatu hadiah yang diberikan kepada anak-anak karena dia sudah berusaha untuk menamatkan mengaji. Dan ini bentuk juga kesisuan kita semua bisa melihat adik-adik kita semua untuk diarak. Ini kalau di luar, kalau di Betawi juga diarak. Karena setiap di Jakarta ini hampir sama. Di sana diarak tapi pakai orang. Kalau kita di Tanah Mandar diarak pakai kuda, kuda hias ya namanya. Dan ini suatu bentuk kita dalam hal ke depan memperlihatkan ke adinda kita yang belum tamat mengaji supaya ini menjadi penyemangat bagi yang lain. Saya kira mari kita bersama-sama menjawab membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk itu secara simbolis saya melepas kuda untuk penolakan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kendada. Terima kasih kepada Ketua DPR dan insya Allah sebentar ini kami akan keluarkan secara perusahaan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih Pak Ketua DPR, Pak Dhani Proyek Masa, Pak Kapolres dan seluruh jajarannya. Produk kami mudah-mudahan membawa dari Allah Subhanahu
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po tak ada solat nak. Patasnya. Dosier ini ya. Jangan kalau bukan dosier. TP.
katungan. Yakin. Ya, yakin. Mati.
Banyak sekali orang. Kuda putih. Masih.